Selamat pagi, siang, dan malam, Pak Andreas. Perkenalkan, nama saya Nicholas Alven Sunjaya, MPM 61323010007 dari kelompok Nietzsche. Sekarang saya akan membahas mengenai refleksi pribadi saya. Yang pertama itu saya akan membahas tentang nilai etis yang saya peroleh dari seluruh rangkaian hasil diskusi dan presentasi kelompok saya, juga dari kelompok orang lain. Nah, yang pertama yang saya peroleh adalah mengenai kekuatan compassion sebagai tindak nyata. Sebelumnya, saya itu tidak tahu apa perbedaannya antara simpati, empati, dan belas kasih atau compassion. Saya kira itu sama aja. Ternyata hal itu berbeda setelah saya mempelajari. Yaitu simpati itu mengerti perasaan orang lain. Empati itu merasakan apa yang orang lain rasakan. Sedangkan belas kasih itu merupakan nilai yang terbesar yang saya peroleh dari materi ini. Yaitu merupakan sebuah tindakan nyata. Ini compassion itu merupakan komitmen untuk menolong, bukan hanya turut prihatin seperti empati dan simpati tersebut. Ini mengubah cara saya memandang penderitaan orang lain. Yang sebelumnya saya melihat penderitaan orang lain sebagai hanya kayak kisah sedih itu, atau tontonan yang menyedihkan, saya merasa seperti kasihan dan empati dulu, atau simpati bahkan terhadap kisah itu. Saya dahulu adalah penonton yang pasif. Tetapi setelah saya mengetahui etika kepedulian ini, saya menjadi tertantang untuk melihat penderitaan orang lain sebagai panggilan untuk bertindak seperti compassion tersebut. Sehingga saya ingin menjadi orang yang berpartisipasi aktif untuk meringankan beban sesama saya. Lalu, saya juga mendapatkan konsep pengalaman Epifani dari Raymond Gaita yang membekas. Yang artinya, etika itu bukan lagi mengikuti aturan, tapi tentang perjumpaan manusiawi yang menggerakkan kita untuk bertindak karena melihat sesama sebagai pribadi yang berharga. Hal ini itu dapat kita bedakan, Epifani, adalah seperti melihat secara utuh seseorang pribadi sebagai orang lain itu sebagai pribadi yang berharga, bukan sebuah objek atau hal lainnya. Sedangkan etika yang berbasis aturan itu seperti kayak saya harus menolong orang ini karena ini merupakan kewajiban moral saya. Saya merasa setelah dari konsep Raymond Gata ini, kita itu harus menolong seseorang orang lain karena saya melihat kemanusiaan. Hal itu yang akan saya terapkan. Lalu saya juga mendapatkan bahwa eh, nilai etis merupakan rangkaian keutamaan moral yang holistik. Artinya, bahwa kepedulian itu bukan satu-satunya nilai yang bisa berdiri sendiri. Hal itu terdapat nilai-nilai lain, seperti kerendahan hati terutama, dan keterbukaan, yang menjadi fondasi dari kepedulian, etika kepedulian ini. Tanpa keterbukaan hati, untuk mengakui perasaan kita dan keterbukaan untuk menerima perbedaan, kepedulian yang tulus itu tidak akan terwujud. Dikarenakan, jika tanpa kerendahan hati, kepedulian kita itu seperti eh, kayak merendahkan gitu. Karena kita kayak nggak tulus gitu. Tanpa keterbukaan juga, kepedulian kita itu seperti kita hanya akan peduli terhadap orang-orang tertentu. Sehingga itu tidak yang baik buat tidak juga itu. Hal itu juga mengajarkan saya untuk melihat etika itu secara holistik. Yaitu menjadi orang yang peduli juga harus menjadi orang yang rendah hati, terbuka, berani, dan tanggung jawab. Ada hal yang menentang, yaitu yang saya dapatkan dari presentasi tersebut, bahkan konsistensi dan keberanian dalam kepedulian. Nah, itu sangat mudah untuk menunjukkan kepedulian pada situasi yang jelas atau ketika banyak orang lain juga melakukannya. Ya, misalnya seperti dibuat di internet, banyak orang terdapat berita tentang bencana alam, terus banyak orang yang nyumbang. Maka kita pasti mudah untuk peduli. Tapi bagaimana kalau berita itu sudah tidak viral? Apakah kita masih membantu bencana alam tersebut? Tentu saja itu hal yang sulit, sehingga itu menjadi tantangannya. Lalu tantangan kedua adalah muncul saat kita dihadapkan pada situasi yang kompleks dan beresiko.
seperti yang dijelaskan pada kebenaran moral. Misalnya, rekan kerja saya ini itu diperlakukan tidak adil pada atasannya. Lalu, jika saya peduli terhadap rekan kerja saya, maka saya akan mungkin diskors atau itu, atau dipecat mungkin. Nah, apakah saya masih berani untuk menjalankan etika kepedulian ini jika karir saya terancam? Lalu ketiga ada tentang tantangan lain, yang adalah melawan compassion fatigue atau kelelahan berbelas kasih. Kan banyak penderitaan. Nah, bagaimana cara kita akan terus peduli, tetapi kita tetap tulus dan tidak berubah menjadi sikap apatis. Nah, hal ini yang perlu kita latih terus, sehingga hal ini merupakan perjuangan batin yang berkelanjutan. Lalu untuk sesi diskusi, saya mendapatkan beberapa nilai etis yang saya dapatkan. Yang pertama itu seperti yang tadi, bahwa etika kepedulian merupakan sebuah tindakan nyata, bukan hanya sebuah teori. Hal ini mendorong kita untuk membangun empati juga dan solidaritas, baik terhadap sesama maupun lingkungan. Lalu pada diskusi tersebut dengan kelompok saya juga, saya mengetahui tentang etika bisnis dan dari kelompok lain. Nah, saya juga belajar bahwa mencari keuntungan dalam bisnis itu harus seimbang dengan tanggung jawab sosial. Dikarenakan perusahaan tidak bisa mengabaikan kesejahteraan karyawannya dan dampak lingkungan hanya demi profit. Nah, kedua topik ini mengajarkan saya untuk melihat etika secara holistik. Karena kan kepedulian dan integritas dalam bisnis saling terkait. Kita tidak bisa jadi pembisnis yang baik tanpa menjadi manusia yang peduli. Begitupun sebaliknya. Lalu, untuk tantangan yang saya dapatkan setelah diskusi, yaitu adalah tentang compassion atau belas kasih yang dilakukan secara konsisten seperti tadi. Diskusi yang saya lakukan itu mengungkap bahwa untuk bersimpati itu mudah, tetapi sulit untuk mengambil tindakan. Terutama jika ada prioritas lain atau resiko pribadi. Hal itu sering yang saya lakukan. Seperti diskusi dengan teman saya menganggap bahwa saya lebih sering simpati dan empati. Dan bahkan saya hampir tidak pernah melakukan belas kasih. Hal itu yang ingin saya ubah mulai sekarang. Lalu dalam konteks bisnis dan sosial, terdapat seringkali dilema antara hal yang benar secara etis dengan tuntutan realitas, misalnya persaingan ataukah target keuntungan. Nah, apakah kita bisa mengorbankan profit atau keuntungan tersebut untuk karyawan atau etika kepedulian terhadap karyawan atau lingkungan? Nah, itu yang menjadi hal menantang. Lalu tantangan lain ini adalah ketiga, adalah tentang subjektivitas. Apa yang dianggap kasihan oleh saya, mungkin oleh orang lain itu dianggap biasa saja. Nah, ini menunjukkan bahwa etika membutuhkan kesadaran moral pribadi yang kuat dan tidak hanya mengandalkan aturan baku saja yang seringkali menjadi abu-abu di lapangan. Nah, lalu nilai etis yang didapat dari kelompok lain, yaitu kelompok Soft and Fire, yang adalah tentang etika bisnis. Nah, etika bisnis ini yang pertama adalah bisnis tidak netral secara nilai. Artinya setiap keputusan tidak terletak dari dimensi etis. Karena kan mempengaruhi kehidupan banyak pihak, termasuk pekerja, konsumen, dan lingkungan. Lalu etika sebagai esensi bisnis. Ketika bukan sekedar tambahan atau pelengkap, melainkan esensi dari fondasi bisnis yang sangat berkelanjutan. Lalu peran etika dasar. Etika dasar ini membantu nih bisnis untuk berpikir kritis dan tidak hanya pragmatis. Ini membantu pembisnis untuk bersikap moral, memiliki sikap moral dalam pengambilan keputusan, sehingga mengarahkan karyawan-karyawannya kepada kebaikan bersama, bukan hanya terhadap efisiensi saja. Lalu tantangannya adalah bisnis modern, karena kan dunia saat ini mempunyai banyak tantangan, seperti persaingan yang ketat, kurs berlebihan pada keuntungan yang pendek, dan isu globalisasi yang menghadiri perbedaan norma hukum dan budaya. Praktis tidak etis juga banyak dilakukan oleh pebisnis sekarang, seperti korupsi, suap, perindahan pajak, dan eksploitasi. Itu hal yang harus dihindari. Lalu legal sama etis, ini yang menarik. Sebuah tindakan bisa saja legal menurut hukum, namun belum tentu etis. Hal ini menciptakan dilema di mana perusahaan dapat melanggar etika meskipun masih berada dalam batas hukum.
Hal ini yang saya sering banget lihat terjadi. Oleh sebab itu, maka kita harus ubah dari tahap ini. Lalu mulai ke tahap dua, yaitu bagaimana saya menghidupi nilai-nilai sebelumnya dalam kehidupan saya, baik sebagai mahasiswa dan di tengah masa dan saat ketika setelah saya akan sudah berkarir. Nah, untuk menjaga etika kepedulian dalam kehidupan sebagai mahasiswa, pertama, dalam kehidupan akademis, saya akan menerapkan keterbukaan dan kerendahan hati dalam kerja kelompok dengan sungguh-sungguh. Sehingga saya dapat mendengar perbedaan-perbedaan orang dari teman-teman saya yang berbeda dan tidak akan memaksakan kehendak. Nah, dalam lingkup sosial, saya akan berkomitmen untuk mengubah simpati yang barusan saya selalu lakukan menjadi compassion. Jika melihat teman yang kesulitan, baik secara akademis maupun ekonomis atau apapun itu, saya tidak akan hanya kasihan, tetapi saya akan proaktif nih, menawarkan bantuan konkret. Misalnya seperti membantu belajar, atau saya mungkin membantu keuangan atau sekedar hanya menjadi teman bicara jika mereka sedang susah untuk bercerita. Lalu dalam lingkup kampus, saya akan melakukan kepedulian ekologis melalui tindakan sederhana seperti memilah sampah sesuai tempatnya, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai di lingkup kampus sesuai prinsip 9M. Lalu untuk menghidupi etika kepedulian dalam kehidupan, tengah masyarakat dan karir kelak, pertama saya akan melakukan profesionalisme yang manusiawi. Apapun profesi saya nanti, saya akan memegang prinsip pemahaman simpatik. Saya akan berusaha melihat klien, rekan kerja, atau bawahan sebagai subjek yang bermartabat, bukan sekedar objek untuk mencari target. Lalu, saya juga dalam keberanian moral di dunia kerja, saya akan berani menyuarakan hal yang benar dan etis. Misalnya, menolak terlibat dalam praktik yang merugikan orang lain, sehingga saya akan mempunyai keberanian moral, walaupun terdapat banyak tekanan dari atasan atau dari hal-hal lain. Lalu saya juga dalam kepedulian sosial dan hubungan hati, saya akan bercita-cita untuk tidak hanya sukses secara finansial, tapi juga menggunakan sumber daya yang saya miliki untuk berkontribusi pada masyarakat melalui donasi, relawan, relawan, atau menciptakan lapangan kerja yang adil dan manusiawi. Dari sekian dari presentasi saya, dan terima kasih.